Mau apa untuk ulang tahun ini? Mau kamu. Selamat ulang tahun. Kamu bukan Tinyo. Di tempat tidurku, masih menyebut nama pria lain. Hah? Kamu mirip sekali dengan Tinyo. Aku salah orang, tolong lepaskan aku. Mau lagi? Dasar binatang. Harga tidak cocok, marah karena malu. Lin Chujian, hidup seperti pertemuan pertama. Magang di Haida. Menarik. Tinyo. Ini hadiah ulang tahun yang kamu berikan untukku? Tinyo, dengar penjelasanku. Aku yang tidak berguna. Kamu pulang istirahat saja. Chujian. Semoga paman cepat sembuh. Selamat tinggal. Tinyo. Tunggu. Mandi dulu pakai ini. Kak Shen Yuan. Aku mau istirahat 2 hari. Du Tingyo sudah pergi. Chujian. Semoga paman cepat sembuh. Selamat tinggal. Tinyo. Ya. Jangan sedih, dia tidak layak. Aku yang salah padanya. Aku yang tidak pantas bersamanya. Dia yang seharusnya meninggalkanku. Lebih baik tidak tahu banyak, kenyataan selalu yang paling menyedihkan. Nona Lin. Bangun, ikut aku. Du Tingzhou. Dia mabuk. Kemana tuanku? Kembali ke hotel. Tuan, tolong jaga sopan santun. Malam itu, kenapa kamu tidak jaga sopan santun? Aku salah orang. Aku dan Tingyo hanya mirip wajahnya. Sikap dan aura sangat berbeda. Kamu pacaran dengannya selama 3 tahun. Bagaimana bisa tidak bisa membedakan? Kamu tahu Tinyo.
Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Karena membantuku menemukan saudara kembarku yang hilang bertahun-tahun. Adik, Menyesal, Nona Lin? Bagaimana kamu tahu siapa aku? Tingyo sudah mati-matian untukmu. Menabung, ganti pekerjaan, merendahkan diri meminjam uang pada rekan kerja. Tapi kamu? Kalau sudah memutuskan masuk ke dunia ini, ngapain masih menahannya? Tingyo sampai bermimpi memanggil namamu. Hanya dalam beberapa hari, dia kurus kering. Tapi bagaimana kamu memperlakukannya? Butuh uang? Bukankah dia sedang mengumpulkan dana? Bukan tidak bisa meminjam, tapi kamu malah pergi ke tempat seperti bar. Tingyo sudah cukup menderita meminjam uang. Aku tidak tega melihatnya diperlakukan seperti ini. Tidak menerima uang dari Tingyo. Tapi dengan tenang menerima uang dari pemilik bar itu. Kalian baru kenal beberapa bulan, dia rela memberimu sebanyak ini. Kakak Shen Yuan orang baik, dia. Dia yang menawarkan bantuan. Rumah sakit menagih terlalu cepat, aku tidak punya pilihan. Kamu terpaksa jatuh karena ayahmu. Mungkin ada yang termakan olehmu, tapi aku tidak. Simpan air matamu yang menyedihkan itu, kamu tidak layak. Aku tidak akan membiarkan orang yang menyakitimu. Lepaskan aku, dasar binatang. Kamu mau membunuhku? Rasakan sakitmu. Tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan Tingyo. Penderitaan yang dia alami. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Sebagai harga karena kamu mempermainkan keluargaku. Aku tidak mempermainkannya. Ingat namaku. Gu Jingheng. Lin Chujian. Bagaimana dia bisa mengenaliku? Guru Chujian benar-benar menggoda. Entah bagaimana reaksi para cowok di sekolah yang terpesona. Ketika melihat gadis polos idaman mereka menjual diri di klub malam. Pasti sangat kecewa. Itu Gu Jingheng. Di sekolah, dia yang membongkar identitasku. Simpan air matamu yang menyedihkan itu, kamu tidak layak. Penderitaan yang dia alami. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Lin Chujian. Jangan pura-pura polos lagi di sekolah, menjijikkan. Nona, pria yang di sampingmu ini. Bisa jadi ayahmu, tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu. Menghina penyanyi saya. Minumlah, terus minum seperti ini, kamu tidak akan tahan. Siapa yang melakukannya? Katakan siapa yang melakukannya. Gu Jingheng. Maaf. Orang ini di luar kemampuan saya. Shen Yuan, siapa sebenarnya dia? Latar belakang keluarga Gu terlalu dalam. Tidak boleh diusik. Bahkan kamu juga takut padanya. Chujian, maaf. Saya hanya seorang pengusaha, selalu ada hal yang tidak bisa dilakukan. Saya hanya bisa berusaha melindungimu. Saya sudah menyakiti Tingyo seperti itu. Gu Jingheng tidak akan melepaskanku. Chujian, jangan memikul dosa yang tidak ada hubungannya denganmu. Dengarkan aku, Lu Tingyo dia. Setelah sekian lama berpisah, kamu sama sekali tidak berubah.
Selama ini air sumur tidak mengganggu air sungai. Apa yang ingin dilakukan oleh Tuan Gu kali ini? Nona Lin memang tidak kekurangan pelamar. Bersikap baik pada wanita juga harus lihat orang. Lebih baik jangan melindunginya. Ingatlah anak buahmu di bawah, meskipun sudah hampir bersih. Tapi aku punya teman yang tidak keberatan membuka rekening lama. Prestasi seperti ini tidak pernah cukup. Gu Jingheng. Mengganggu seorang wanita, apa itu laki-laki? Wanita. Dia pantas disebut manusia? Shen Yuan. Banyak anak buahmu di bawah, mana yang lebih penting dibandingkan dia? Jika tidak membayar, jemput ayahmu pulang dari rumah sakit. Kumohon, beri aku waktu beberapa hari lagi. Halo, halo. Guru Zhang, soal bonus itu. Kapan akan masuk ke rekening? Pimpinan fakultas sudah rapat, Wang Jing. Lebih cocok mendapatkan kehormatan ini dibandingkanmu. Kenapa? Bonus diberikan untuk yang berprestasi dan bermoral tinggi. Hanya nilai bagus tidak cukup untuk terpilih. Lalu bulan lalu, kenapa namaku ada di daftar? Bulan lalu, itu hanya bisa dikatakan bulan lalu. Kami belum cukup memahami kelakuanmu. Apa masalah spesifiknya? Aku beri kamu muka. Semua sudah tahu saja. Itu hanya rumor. Keluar. Lin Xujian. Apa kamu mau cari masalah untuk merawatku? Jangan sok suci, jaga sikapmu. Jaga sikap. Dulu kamu menolakku dengan tegas, bukan? Kukira orang yang sangat suci, ternyata juga jual diri. Sekarang jual ke siapa saja kan sama saja? Bagaimana kalau kamu temani aku 2 hari, aku bayar, setuju? Rusak moral, bisa dikeluarkan dari sekolah, kamu tahu? Aku dapat kabar dari dalam. Lin Xujian, bagaimana kalau kamu berlutut dan memohon padaku? Buat aku senang, mungkin aku akan bicara baik-baik. Pada dekan yang juga pamanku, hahaha. Kamu harus pergi ke luar negeri, temui orang tua dan kakekmu. Mereka sudah mencarimu lebih dari 20 tahun. Kamu tega melihat mereka. Sedih karena wanita tak tahu malu seperti ini? Kalian masih berhubungan? Tidak. Bagus kalau tidak, aku yang angkat. Tingyo. Ham. Tingyo, tolong bantu aku. Biar kakakmu melepaskanku, aku tidak bisa dikeluarkan. Ayahku tidak akan tahan. Kasihan sekali. Gu Jingheng, apa yang kamu mau dariku? Untuk melepaskanku? Kamu mau membunuh ayahku? Sudah tidak mau pura-pura lagi? Kakak, biar aku yang bicara. Nona Lin, jika kamu masih berhubungan dengan Tingyo, maka tidak ada lagi ruang untuk berunding. Lebih baik minta padaku daripada padanya, mengerti? Pergi ke bandara, sisanya aku yang urus. Nona Lin, sepertimu kamu cepat mengerti. Nona Lin sangat sensitif, sentuh sedikit langsung lemas. Datang dan berlutut. Kenapa? Tidak tahu cara melayani? Kalau begini, kamu bisa pergi. Tahu harus bagaimana, kan? Bukannya kamu jijik padaku? Layanilah aku sampai aku selesai urusan perusahaan. Jika kamu baik-baik saja selama ini, maka saat aku naik pesawat, kamu bisa resmi menjadi pacarku. Baik. Kamu persis seperti ibumu. Itu, hahaha. Sakit perut, sangat sakit.
Kenapa dia bisa baik hati seperti ini? Buka mulut. Nona Lin. Sekarang kau yang butuh bantuanku. Kesabaranku terbatas. Masih menangis? Pakai baju dalam 5 menit. Mana mungkin aku salah orang? Kenapa waktu itu bisa salah? Padahal bedanya jauh. Aku sudah memberimu waktu. Buka pintu. Nona butuh bantuan? Kasihan sekali, siapa yang memperlakukanmu seperti ini? Jangan pura-pura suci, uangnya tidak akan kukurangi. Tong! Tong! Bagian mana yang disentuh tangan kotor itu? Cepat cuci. Kau tidak mau melepasiku pergi? Buka mulut. Cepat cuci. Sebentar lagi temani aku makan. Ganti dengan yang hangat. Dia sakit, Mak. Tidak boleh minum air dingin. Dia ingat? Nona Lin. Sekarang menyesal sudah terlambat. Jangan lupa. Siapa yang dengan tindakan meninggalkan Tingyo? Kau yang aktif merangkak ke tempat tidurku demi uang. Setelah tahu dia anak keluarga Gu, mau kembali lagi. Kau pikir dia tidak punya harga diri, mau menerimamu lagi? Terima kenyataan saja. Bersikap baiklah demi status tetapmu, buat aku senang. Lihat baik-baik, siapa aku? Katakan. Gu Jingheng. Lihat aku, siapa aku? Selamat tinggal. Gu Jingheng, aku tidak akan salah. Kalau mengerti, bagus. Kau bahkan tidak pantas memikirkan Tingyo, mengerti? Kakak Cujian memang selalu tegas. Keputusan yang dibuatnya sulit diubah, aku hanya bisa perlahan membujuknya. Jaga dirimu, jangan menangis. Aku tidak menyalahkanmu. Biaya pengobatan ayahmu.
Dulu aku tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang bisa sedikit membantu. Ini hutangku padamu. Menangis apa lagi? Adikku memang baik hati. Ini yang terakhir kali. Jangan sampai kudapati kau lagi di masa depan. Berhubungan dengan Ting Yao dan Shen Yuan. Silakan masuk. Nona Lin, Tuan Gu memesan makanan untuk diantar tepat pukul 12. Jaringan dan komunikasi Shen diawasi. Benar-benar tidak bisa menghubungimu. Surat ini sudah kubaca. Harus segera dibakar. Baru mau makan. Aku pikir kenapa jadi penurut, tidak menghindariku, ternyata karena merasa bersalah. Kembalikan padaku. Demi senyum sang kekasih. Mengambil risiko mengorbankan semua anak buah di Haicheng. Benar-benar tulus cintanya. Kau sudah lama bersekongkol dengannya. Aku tidak. Tidak? Lalu berani dia mengabaikan kata-kataku, bersusah payah menghubungimu. Ting Yao benar-benar bodoh. Bagaimana bisa tertarik padamu, perempuan murahan yang pandai merayu? Memang dari sananya sudah cocok jadi pelacur. Pantasan begitu peduli jadi pegawai tetap, dapat pekerjaan bagus. Harganya bisa lebih tinggi. Jangan. Telepon ayahmu. Aku pikir-pikir dulu. Dia sudah lama terbaring sakit. Pasti hidupnya sangat membosankan. Bagaimana cara mengatakannya, agar beliau benar-benar terkesan? Dia pasti akan bertanya siapa aku, bagaimana harus menjawab. Jangan, jangan. Sudah mengerti, ingin menjalankan kewajibanku. Tuan Gu, kumohon. Kali ini aku benar-benar tidak berani, tidak akan patuh lagi. Aku tidak akan lagi bersama Ting Yao dan berhubungan dengan Shen Yuan. Aku akan dengan patuh melayanimu di sisimu, tidak akan melawan sedikit pun. Kumohon jangan beritahu ayah. Dia pasti akan mati jika tahu. Kumohon. Chu Jian, tadi kenapa tidak ada suara? Aku. Kenapa kau menangis? Ada apa? Bukan menangis, aku baru-baru ini kena panas dalam. Jangan bohong, ayah. Sebenarnya ada apa? Kau diperlakukan tidak adil? Ayah, karena bonusnya hilang, maaf. Sekarang tidak bisa mengeluarkan uang untuk mengobatimu. Ada apa? Kampus tiba-tiba memutuskan memberikannya kepada keponakan dekan.
Sudah, ayah tahu cujian yang terbaik. Dan ayah yang membebanimu. Katakan pada ayah, apakah kau untuk mengumpulkan uang, melakukan hal-hal yang merendahkan dirimu? Tidak, ayah. Kenapa ayah berpikir begitu? Dengar dari siapa? Tadi dokter bilang, aku segera akan dipindahkan ke rumah sakit provinsi. Masih kamar tunggal, katanya diatur oleh seorang pria bernama Lu. Kakak Cujian selalu tegas. Keputusannya sulit diubah, aku hanya bisa perlahan membujuknya. Jaga dirimu, jangan menangis. Aku tidak menyalahkanmu. Biaya pengobatan ayahmu. Dulu aku tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang bisa sedikit membantu. Ini hutangku padamu. Ayah. Tingyo yang membantu. Bukankah kalian sudah putus? Kenapa dia sekarang margagu? Keluarga Tingyo menemukannya, kemudian. Kami putus karena beberapa hal. Sekarang dia kembali menggunakan marga aslinya. Bernama Gu Tingyo. Saat dia susah, kau setia mendampingi. 3 tahun bersama, sekali sukses malah membalasmu dengan putus. Sudahlah, tidak usah dilanjutkan. Tapi bantuan kecil ini apa maksudnya? Uang pesangon? Aku tidak akan menerima. Ayah, penyakitmu jadi parah karena terus ditunda. Kalau kali ini tidak tuntas, bagaimana nanti? Uang yang kupinjam dulu. Sia-sia dong. Ayah, kumohon. Baik, istirahatlah. Ayah akan kooperatif dalam pengobatan. Kemampuan Nonalin memutarbalikkan fakta, baru kusaksikan. Kasihan ayahmu, terdengar seperti orang yang punya harga diri. Kok bisa punya anak seperti kau? Tingyo yang mengatur. Nah, janjimu tadi padaku begitu menyentuh. Janji kosong, tunjukkan dengan tindakan. Ini janjimu? Sangat menyesal melepaskanmu. Tuan Bu, aku tidak sengaja, jangan marah. Di bar kemarin, tidak ada sedikit pun pesonamu. Kalau bukan untuk menjijikanku, untuk apa lagi? Aku tidak terbiasa. Beri aku waktu. Aku tidak punya waktu untuk melatih wanita. Aku akan cepat beradaptasi. Keringkan air matamu, berdandanlah yang rapi. Malam ada acara, jangan membuatku malu di depan teman-teman. Ingat, ini kesempatan terakhirmu. Baik, Apa yang kau lakukan? kau pulang. Yang ingin kulihat bukan kepandaian memasak. Kau tidak suka? Maaf, aku bikin kamu marah lagi. Bukannya sudah kubilang untuk berdandan yang rapi? Ingat, nanti belajar yang rajin. Jangan sampai malam ini aku lihat kamu lagi merengek-rengek seperti itu. Jing Heng, kok lama banget datengnya? Minuman di meja ini, semua buat kamu. Anyway, ngapain sendiri? Ini bukan pertama kalinya kamu ketemu yang Master Gu. Ci Xiao, waktu itu kan aku gak berdiri. Kamu marah karena aku gak sopan? Jing Han, kamu berubah ya. Dulu kan, gak pernah bawa cewek. Kapan kamu jadi cerewet kayak cewek? Anyway, Tuang Kim Minyaman untuck young Master Lu. Nona ini. Ci Xiao bicara sama kamu, gak tahu sopan santun? Aku Margalin. Kamu benar-benar berubah. Dulu gak akan pernah sentuh pemula kayak gini. Aku bahkan sudah susah-susah panggilkan yang dari konservatori. Jurusan vokal. Gimana, mau diajak main atau? Tinggal aja, biar Nonalin belajar sedikit. Kian, kok lama banget dandan ulang? Ying Yu, kamu yang panggil. Aku mana enak jadi. Lampu merah buat Ci Xiao dan Nona Hua. Lagian,
Kalau gak persiapan dengan baik, gak enak sama yang Master Lu. Minum segelas terus? Adik barumu itu, sudah ketemu orang tua dan kakek? Menurutku, lebih baik dia ditempa di sana beberapa tahun. Baru balik. Kalau enggak, dengan pendidikannya sekarang, masuk grup pun gak akan bisa apa-apa. Tinyo itu pintar. Aku sudah siap. Serahkan departemen pemasaran padanya. Anak emas banget ya adikmu. Departemen pemasaran. Kan departemen inti yang pegang nasib. Udah, deal. Tinyo pasti bisa. Proyek berikutnya kamu bimbing dia. Waktu di bar itu, gak ada gregetnya sama sekali. Kalau bukan buat bikin jijik, buat apa lagi? Sudahlah, kita jarang kumpul, jangan bahas itu. Kian-kian kan mahasiswa musik. Nyanyi dong buat kita. Kamu kelihatan gak bersemangat, ada apa sih? Kian-kian bikin kamu gak puas? Bukan. Nona Lin cukup populer di bar. Aku penasaran. Jagoan jalanan versus lulusan akademi, mana yang lebih hebat? Ada perbandingan baru seru. Ciming, kamu setuju kan? Tak kusangka, Nona Lin ternyata berbakat. Kalau gitu aku yang pilih lagunya. Kamu benar-benar tak bisa melupakan cinta pertamamu? Jika suatu hari nanti. Maaf ya, aku terlalu memanjakannya. Merusak suasana. Ternyata adik Lin, air mata berlinang-linang. Ada pesona tersendir, si doi memang goke. Sayangnya, terlalu sentimental jadi kurang pas. Pergi sana, nangis sepuasnya. Maaf, tanganku kepleset. Beraninya kamu menyinggung investor? Tuan Gu sudah mengusirmu. Kamu belum juga pergi? Masih berharap dia berubah pikiran? Ya. Dia sudah mengusirku. Cepat pergi. Nanti ketemu lagi malah merusak suasana. Susupaya. Baru bisa meredakan amarah Tuan Gu. Hahaha iya, lagi pula sudah begini. Nggak perlu lagi memikirkannya, kan sudah menyinggung dia. Jangan banyak bacot, jangan ganggu suasana di sini. Kalau kamu masih mau bisnis dengan orang-orang ini, lebih baik diam saja. Tuan Gu, Nona Lin mau mencakar wajahku. Baru tahu, tak kusangka Nona Lin yang lemah lembut. Diam-diam ternyata kasar sekali. Air mata tadi. Entah benar atau palsu. Sayang dia tidak jadi aktor. Sudah biasa lihat wanita cemburu. Tapi seganas ini jarang. Kenapa kamu suka dia? Tuan Gu, sini terlalu jauh dari kota. Aku tidak bisa pulang sendirian. Asal kamu aturkan, aku langsung pergi. Pura-pura menolak. Tuan Ci, marah-marah dengan wanita tak tahu diri. Bukanlah sikap seorang pria terhormat. Ayo mandi air panas bersama. Pergi. Sekarang tidak ada yang mengantarmu. Pulang besok, setelah itu kemas barang-barangmu. Dan hilang dari pandanganku. Dia pura-pura, sengaja jatuh untuk memfitnah orang. Tunggu, aku bantu membalut lukamu. Kamu tidak bisa begini. Akan sangat sakit, bisa tahan? Kenapa kamu membantuku? Kamu difitnah. Terima kasih sudah percaya padaku. Tidak usah. Sungguh terima kasih, kamu kelihatannya cukup profesional. Dulu aku kuliah kedokteran klinis.
Lalu apa yang kamu lakukan? Ah, maaf ya. Tidak apa-apa, aku harus kembali. Kamu yang tidak rela mengikuti tuanku. Pasti ada maksud tersembunyikan. Sayangnya aku gagal. Aku yakin kamu rela berkorban, pasti ada hal besar terjadi. Mengalah begitu saja tidak worth it, tuanku sebenarnya sangat peduli padamu. Mintalah padanya, dia akan berubah pikiran. Kamu pikir baik-baik, kamu lebih beruntung dariku. Tidak bertemu orang gila. Orang gila yang kamu maksud apakah aku? Menunggu lama-lama malah kesini merencanakan apa dengan adik Lin? Nona Lin terluka, aku membalut lukanya. Dua wanita cantik langsung akrab, sungguh mengharukan. Tapi aku mana gila belum cukup menyayangimu. Lepaskan tanganmu, dasar binatang. Apa yang terjadi di sini sampai ribut begitu? Ciming, sudahlah kita keluar bermain. Tidak perlu sampai tidak enak begini. Maafkan kami. Nona Hua. Ciming, bagaimana bisa begitu, Nona Hua? Dia Urusan mereka jangan ikut campur. melakukan hal seperti itu pada wanita, apakah dia manusia? Tidak ada hubungannya denganmu. Sudah kelihatan orang yang sejenis akan berkumpul. Kamu dan dia sama-sama bukan orang baik kalian. Bagaimana mungkin peduli pada hidup matinya? Kakimu kenapa? Tidak ada hubungannya denganmu. Semakin berani tidak pura-pura lemah lagi. Otak cerdas orang sukses sepertimu ternyata begini. Menyusahkan wanita tanpa latar belakang. Tuanku, kalian baru bermain sebentar sudah pergi semua. Kenapa Nona Lin masih di sini? Aku takut. Tuan Ci mencari kamu saat datang. Tidak pernah kukatakan kebiasaanku, aku tidak pernah memanjakan wanita. Pergi ke kamarmu, jangan ikut aku. Aku yakin kamu rela berkorban, pasti ada hal besar terjadi. Tuanku sebenarnya sangat peduli padamu, mintalah, dia akan berubah pikiran. Baru saja memaki, sekarang kenapa lemas? Aku salah. Katakan salah di mana? Aku tidak seharusnya memaki di depan umum. Memalukanmu di depan umum. Tidak seharusnya. Kakimu kenapa? Baru saja berlutut di atas kaca. Lain kali jatuh lihat dulu tempatnya, jatuh mengerti sudah. Naiklah, kamarku ada di ujung lantai 2. Kamu masih berani masuk? Benar-benar pikir yang Master Lu akan menyentuhmu? Jika bukan karena kamu membuatnya marah. Sayangnya tadi tidak ada kesempatan untuk mendorongmu seperti ini. Jika seluruh tubuhmu terjun ke tumpukan kaca itu, sekarang mau tidak tahu malu. Merangkak masuk ke kamar yang Master Gu, bahkan tidak bisa merangkakkan? Tunggu di sini. Ciming, panggil Nona Hua keluar, ada urusan mendesak. Luka Nona Lin tolong ditangani. Di saat genting, memanggil wanitaku keluar untuk apa? Kamu kurang berbuat jahat. Luka Nona Lin sangat parah. Mengapa harus Sinyu yang pergi? Dia lebih profesional dariku, tidak baik ada bekas luka di tubuh perempuan. Kamu cukup menyayanginya. Kejadian hari ini adalah aku yang salah menuduh Lin Chujian. Hal seperti ini kamu lebih bisa menanganinya dariku. Jangan biarkan wanita itu lolos dengan mudah. Nona Hua, Jangan bergerak, hati-hati lukanya berdarah lagi. kenapa kamu di sini? Lukamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, sudah terbiasa. Lukamu jangan sampai kena air, tahu? Sudah, aku harus kembali. Kamu masih mau kembali? Tinggal lebih lama di sini dong, tunggu dia tidur. Semakin lama kamu berlama-lama, dia semakin. Dibully, tidak tahu bilang. Nanti akan jelaskan. Dia yang duluan menyerangku anggur, jadi aku. Tidak perlu jelaskan.
Anggap saja dia Tingyo. Tahan saja, akan berlalu. Sudah, tidurlah. Dia begitu tidak rela. Barang-barang Nona Lin semuanya di sini, tidak ada yang tertinggal. Tahu. Jam 10 pas landas. Ya Pak Gu, sekarang sudah jam 7:30. Mobil sudah menunggu di bawah. Aku menepati janji. Kamu bebas. Rasa sakitmu. Bahkan tidak sampai 1/1000 dari Ting Yao. Penderitaan yang dia alami. Akan kubuat kamu bayar 100 kali lipat. Hari itu di bar. Tidak ada sedikit pun pesonamu, bukan untuk menjijikanku. Lalu untuk apa? Pergi dan menangislah sepuasnya. Pak Gu, penerbangan ditunda sampai jam 5 sore. Putar balik. Kamu ternyata sangat mencintainya. Sepertinya aku salah paham. Oh, maaf. Beberapa bulan tidak bertemu, semakin aktif, di kantor malah merayu. Chu Jian. Chu Jian, apakah kamu mau pergi ke rumah sakit dulu? Sudah tidak apa-apa. Baiklah dan Garkin. Jangan mengabaikan kesehatanmu sendiri. Tingyo, bisakah kamu? Bisakah kamu memaafkanku? Nona Lin menunggu di tempat. Sebentar lagi aku akan menemuimu. Ting Yao, ikut aku masuk. Kakak, Chu Jian tidak enak badan. Bagaimana kalau aku mengantarnya ke rumah sakit dulu? Banyak yang tidak enak badan. Apakah kamu harus peduli semuanya? Jangan buang waktu untuk orang yang tidak penting. Jika terus terlibat, kamu tahu akibatnya. Jangan bawa masalah ke rumah. Chu Jian, Kakak Shen Yuan, kenapa kamu kurus sekali? aku baik-baik saja. Kenapa kamu sakit? Apakah Gu Jingheng menyakitimu? Bagaimana denganmu? Apakah dia menyulitkanmu? Aku sudah baik-baik saja sekarang, jangan khawatir. Surat itu dibakarnya. Chu Jian, jangan terlalu sedih setelah mendengarnya. Aku hanya ingin memberitahumu beberapa hal tentang Gu Tingyo. Saat kalian bersama, dia sudah dekat dengan seorang gadis kaya. Hubungannya sangat dekat, dia tidak layak kamu sesali. Chu Jian, dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk meninggalkanmu. Aku tidak percaya. Apakah kamu salah menilainya? Apakah dia punya alasan?
Apakah dia mabuk? Chujian, sadarlah, baik? Berpegangan tangan sambil menangis, betapa dramatisnya pemandangan ini. Tidak bertepuk tangan rasanya tidak pantas. Gu Shao terlalu memuji, kalau bicara dramatis, cerita adikmu. Lebih hebat lagi. Nona Lin, pertama kamu merangkulku. Lalu bergandengan dengan Ting Yo. Kemudian begitu mesra dengan Shen Xiao yang terkenal. Dalam beberapa jam. Berganti 3 pria, sungguh hebat. Gu Jingheng. Adik baikmu sudah lama berselingkuh di belakang Chujian. Berhubungan dengan orang lain, tapi masih berpura-pura setia. Ini baru benar-benar hebat. Kau binatang, lepaskan. Ting Yo sudah menjelaskan padaku. Dia memberi obat pada wanita itu. Detailnya malas kusebutkan lagi. Lantai 5 adalah ortopedi, turun sendiri untuk ke dokter. Belakangan kau banyak merugi. Jika ingin anak buahmu beristirahat, jangan muncul lagi di hadapanku. Kakak Shen Yuan, kumohon pergilah. Jangan ikut campur urusanku lagi. Chujian. Aku sudah terlalu banyak berhutang padamu. Aku benar-benar tidak ingin kau kehilangan lagi hutang budi ini. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana membalasnya. Sepertinya, aku hanya bisa melompat. Kau pergi atau tidak? Aku tidak ingin mengurus mayatnya, jadi minggir. Kalau mau mati cari tempat lain, jangan merepotkanku. Aku tidak boleh mati. Aku hanya ingin dia pergi. Kenapa? Takut aku menyakitinya? Sampai segitunya menyayanginya? Hanya ingin dia baik-baik saja. Dia mencarimu untuk apa? Ting Yo sungguh. Ting Yo berbeda denganmu. Kau yang naik keranjangku sendiri, tidak tahu malu. Dia dibius, tidak sadarkan diri, terpaksa, mengerti? Kenapa tidak memberitahuku? Shen Yuan sedang memfitnah adikku ya? Bagus. Lepaskan. Kecuali kau berjanji tidak menyentuh Shen Yuan. Nona Lin begitu percaya diri. Berdasarkan apa kau memintaku? Tidak tega aku pergi? Kau sudah lebih baik? Kenapa apa? Chujian, jangan menangis. Sudah tidak apa-apa, pergilah. Gu Tingzhou. Siapa dia? Kenapa menangis di depanmu? Ruo-Ruo, kenapa kau datang? Bukankah sudah kubilang, aku menunggumu di kantor. Kau benar-benar lupa atau tidak ingin bertemu denganku? Omong kosong, ayo kita pergi. Belum diperkenalkan, siapa gadis cantik ini? Aku pernah melihatnya di komputer Tinyo. Foto kamu, pantas saja terlihat familiar. Mantan pacar ya? Jangan salah paham, aku hanya... Aku akan tanya dia sendiri, tak perlu kau jelaskan. Kau janji akan serius menjalin hubungan denganku. Kenapa kau ganggu dia? Hanya kebetulan bertemu, jangan overthinking. Katakan, apa yang Ting Yo lakukan padamu? Pak Bu, Anda mencari saya? Tutup pintunya.
Gu Jingheng, apa yang kau lakukan? Kau akan segera tahu. Kenapa? Nona Lin, bukankah kau sudah berjanji padaku untuk jaga jarak dengan Tingyo? Kenapa? Hari ini mau pura-pura jadi korban lagi? Untuk menggoda dia? Bahkan lebih parah, di depan pacarnya? Merengek-rengek? Ini tidak disengaja, aku benar-benar tidak. Terlalu bersemangat menggoda pria? Kekurangan pria ya? Memang benar kekurangan pria, baru disentuh sedikit sudah jadi begini. Gu Jingheng, kumohon lepaskan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Mengganggu Tingyo, aku janji. Aku tidak akan bicara dengannya lagi. Kalau ketemu dia, aku akan pergi, oke? Omonganmu selalu lebih manis dari perbuatanmu. Sudah berapa kali aku menangkap basah kau? Gatal mata menggoda pria yang sudah punya pasangan. Kalau sudah genit begini, aku terpaksa membantumu meredakan nafsu. Lagi pula aku belum bisa bermain denganmu. Kenapa dulu aku bisa? Mengira kau adalah Tingyo? Tingyo, aku cinta kamu lebih keras. Ulangi lagi. Jangan lancang berhayal tentang Tingyo. Ruo-Ruo adalah putri keluarga Liang. Dan kau? Apa yang bisa kau berikan untuk karir Tingyo? Yang paling penting, Ruo-Ruo adalah wanita yang menjaga diri. Hanya karena itu, kau bahkan tidak layak mengikat tali sepatunya. Mengerti? Pak Gu, makanan malam sudah siap. Bicaralah. Aku yakin teriakanmu akan menjadi legenda di seluruh perusahaan. Gu Jingheng, jangan berhenti. Pak Gu, apakah Anda ada di dalam? Ada. Ada satu hal lagi, Profesor Lin dari Haicheng sudah keluar dari rumah sakit. Semua prosedur sudah aku urus, sudah selesai. Oke, istirahatlah. Kenapa? Kenapa kamu? Kenapa? Lin Chujian. Aku bayar banyak ahli, mahal loh. Kamu harus sepadan dengan uang yang aku keluarkan. Mengerti? Siapa kamu? Kenapa ada di tempat tidur Jingheng? Bicara. Kamu tidak tahu malu? Berlagak seperti ini mau merayu siapa? Soal siapa aku? Sebaiknya kamu tanya Gu Jingheng kamu. Lagi pula, aku tidak wajib menerima pukulan untuknya. Dasar jalang. Kamu berani membantah? Chen, minta maaf. Jingheng, aku... Kamu semakin tidak karuan, memukul orang seperti perempuan gila. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu. Aku bahkan tidak lebih baik darinya. Chen, aku selalu objektif. Apa yang dia lakukan sampai kamu memukulnya seperti itu? Kamu membentakku. Kamu yang salah, masih mau aku yang harus terus memanjakanku? Kamu sudah bukan anak kecil lagi, lebih mengertilah. Tapi siapa dia? Kehidupan pribadiku tidak perlu dilaporkan padamu. Chen, sudah lama kamu berulah, cukup. Aku? Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu. Bajuku mana? Kembalikan bajuku. Sudah demam? Istirahat saja. Istirahat buat apa? Tunggu perempuan lainmu datang memukulku? Atau tunggu kamu sendiri yang melakukannya? Dia bukan perempuan aku, dia adikku. Adik yang baik sekali. Sebenarnya kalian berdua cocok. Tidak tahu artinya kata hormat. Baik, kalau begitu. Aku juga tidak akan menghormati. Gu Jingheng, selain memaksaku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ini cara terbaik untuk membuatmu patuh. Sudah sakit? Tidurlah yang baik. Mau makan apa? Kembalikan bajuku, biarkan aku pergi.
Aku mau menemui klien, tidurlah yang baik. Kalau tidak darurat, jangan telepon aku. Anda masih ingat untuk membebaskanku. Mau lari kemana? Aku mau pulang. Tunggu sebentar, aku akan sadar dari mabuk dulu lalu mengantarmu. Gu Jingheng, kamu selain bisa memaksaku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Belum cukup? Memang belum cukup. Apa yang kamu katakan? Nona Lin adalah orang yang pintar. Tidak perlu berpura-pura bodoh. Aku tidak, kamu jangan bermimpi. Ini bukan tergantung padamu. Kalau hari ini berani melangkah keluar dari rumah ini, masalahmu besok akan tersebar di sekolah ayahmu. Profesor Lin adalah intelektual tradisional yang angkuh. Tapi anak perempuannya, Gu Jingheng, bisakah kamu mengganti cara untuk mengancamku? cara yang efektif adalah cara yang baik. Tidak perlu diganti. Baik. Kalau kamu memaksaku, aku akan mencari Tinyo. Kamu bilang aku tidak tahu malu. Aku akan melakukan hal yang tidak tahu malu. Membuat nama baik kedua keluarga kita hancur. Kamu juga punya kelemahan. Ada kemajuan. Berani langsung menantangku. Sayangnya kamu lupa satu hal. Aku bisa langsung menemui ayahmu. Kamu belum tentu bisa menemui Ting Yao. Bahkan jika menemui, dia tidak akan mengorbankan segalanya demi cinta. Tinyo, jangan acuhkan aku. Suka sekali dengan tunangan orang lain? Lihat baik-baik siapa aku. Kamu adalah Tinyo, pacarku. Hahaha. Dengar baik-baik, Ting Yao akan bertunangan. Bertunangan, kamu tidak berhak memikirkannya lagi. Kamu menyukainya. Tapi kamu sendiri yang naik ranjangku. Kamu. Ya, aku tidak berhak. Aku kotor dan hina. Tapi, kamu yang bisa bergaul dengan orang sepertiku. Bisa lebih mulia kemana? Memang orang yang sejenis akan berkumpul. Tinyo begitu baik, dia akan bersama Nona Liang yang baik, sedangkan kamu tahu tidak bisa menandinginya, hanya bisa di dunia nyata. Bersamaku seperti ini, hahaha. Kita memang pasangan yang cocok, Tuhan memang adil. Hahaha. Chu Jian, kamu kenapa di sini? Aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Maaf, aku seharusnya tidak datang. Lepaskan aku. Ruo. Tinyo, tadi kamu bilang mau keluar untuk cari udara segar. Begini caranya cari udara segar? Nona Liang, maafkan aku. Kamu salah paham, sebenarnya dia. Maksud Nona Lin, artinya semua ini adalah kesalahanmu. Baiklah, tolong jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana bisa bertemu dengannya? Kalian sudah putus. Kenapa masih mencarinya? Kenapa masih berpegangan? Maaf Ruo, ini salahku. Ruo, maaf, aku tidak bisa mengendalikannya. Hari ini seharusnya dia diam di rumah, menungguku pulang. Siapa sangka dia akan diam-diam mencariku. Kemari. Katakan, kenapa tidak patuh dan lari ke sini? Ada apa sebenarnya? Aku merindukanmu. Ini? Kakak Jingheng, ini bagaimana? Ruo, hal seperti ini tidak pantas dibicarakan. Jangan banyak bicara lagi. Yang penting tahu Nona Lin adalah orangku. Sudah cukup. Ruo, urusan pria jangan terlalu ikut campur.
Tenang saja, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Masalah Tingyo dengan Nona Lin hari ini memang salahnya, tapi mengingat kalian pernah berpacaran, kata-kata seperti itu bisa dilupakan begitu saja. Kalau terlalu kejam, apakah kamu akan semakin tidak tenang? Sudahlah. Kedua tokoh utama sudah menghilang. Sekarang di dalam ruangan, pasti sudah mulai ada gosip. Cepat kembali. Pasangan serasi, sejoli yang cantik dan tampan. Ibu Lin, ayahmu sedang diicu dalam keadaan kritis. Tuan Lin mengalami pendarahan otak setelah melihat berita ini. Ibu dulu juga punya alasan. Jadi kamu memilih memaafkannya, ya? Maaf ayah. Aku mengecewakan kalian. Keadaanku sekarang adalah akibat perbuatanku sendiri. Orang dan perasaan yang ingin kulindungi, satu persatu meninggalkanku. Ayah dan ibu tunggu aku. Aku akan segera menyusul kalian. Ada banyak cara agar Lin Chujian tidak muncul. Di hadapan Tingyo, kenapa? Kenapa aku harus menahannya di sampingku, menyiksanya? Sudah lama mengenalmu, tapi tak pernah sekalipun kau tersenyum di depanku. Sudah waktunya aku melepasmu. Kamu belum menjelaskan kejadian hari ini padaku. Lin Chujian, Lin Chujian. Lin Chujian, aku tidak akan menuntutmu. Karena merusak acara pertunangan Tingyo hari ini. Aku memaafkanmu, Lin Chujian. Ayah, seumur hidup anakmu tidak berbakti. Di kehidupan selanjutnya aku masih ingin menjadi putrimu. Tingyo. Aku sangat-sangat mencintaimu. Maafkan aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bu Jingheng, aku tidak membencimu. Karena aku tidak punya perasaan apapun padamu. Hal yang paling kusesali seumur hidup adalah mengira kamu adalah Tingyo. Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap di setiap kehidupan tidak akan ada lagi hubungan apapun denganmu. Tingyo, Tingyo, aku lapar. Tingyo, kamu melamun apa sih? Aku kenapa ini? Tanganmu tidak sengaja terluka, pingsan karena kehilangan banyak darah. Kalau begitu aku akan membelikanmu makanan sekarang. Baik, aku tunggu di sini, kamu cepat kembali. Mungkin amnesia sementara terlalu berat baginya. Ingatnya terpilih dilupakan. Baik dokter, terima kasih. Siapkan satu set pakaian untukku. Chujian sudah lama menungguku ya, maaf. Aku harus antri untuk beli ini. Tingyo, kamu ternyata membelikan Xiaolongbao kesukaanku. Aku mau makan 100 biji. Aku sangat mencintaimu. Jika kamu suka, aku bisa menjadi Ting Zoemyu seumur hidup. Seperti ini saja selamanya. Kamu masih ingat waktu dulu di sini? Pernah bilang apa? Waktu ulang tahunmu aku tanya mau apa? Kamu bilang. Aku bilang apa?
Aku tidak ingat. Kamu jahat, kamu pasti tahu apa yang pernah kamu ucapkan. Baiklah, baiklah, aku ingat. Tentu saja aku ingat. Dan kamu juga sudah melakukannya. Ulang tahun ini mau apa? Mau kamu. Gu Jingheng, tentu saja kamu mendapatkannya.